Halo Bapak Ibu semuanya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita boleh kembali mengucap syukur walaupun secara manusia kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bersyukur Tuhan berikan hikmat dan kita punya cara untuk terus ibadah, saudara-saudara. Semua gereja boleh ditutup, toko boleh ditutup, tempat pekerjaan ditutup, tetapi satu hal yang tidak pernah tertutup, surga tidak pernah tertutup untuk kita. Amin. Maka itu kita naikkan doa pujian penyembahan dan kita terus membuka pintu surga melalui doa pujian penyembahan. Dan saya percaya Tuhan sangat suka dengan doa kita dan ibadah malam ini. Saudara, kita bersyukur. Malam ini kita akan lanjutkan tentang pembinaan iman kita. Saya percaya iman kita butuh dibina. Iman kita butuh di-maintenance, dijaga, dikelola. Karena iman itu adalah modal dasar untuk menerima segala sesuatu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan, kita cita-citakan, dasarnya iman. Kalau iman kita tidak kuat, iman kita tidak dibangun, maka iman kita lemah. Dan kalau iman kita lemah, maka kita sulit untuk mengalami berkat kasih karunia Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, malam ini kita akan merenungkan satu tema dari Mazmur 126, saudara ya. Kita lihat sama-sama bahwa menabur dengan air mata pasti menuai dengan sukacita. Kita harus tetap menabur apapun keadaan kita, karena kita tahu keadaan dunia ini tidak selalu mulus. Firman Tuhan katakan demikian, Mazmur 126 ayat 4, 5, dan 6. Mari kita baca ayat ini walaupun saya nggak dengar. Saudara baca supaya iman kita dibangkitkan. 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat 26 dikatakan tentang tanah Negeb. Saudara, ada padang gurun di tanah Negeb, yaitu padang gurun yang sangat luas di Israel. Padang gurun sangat kering. Dan saudara harus tahu, ini gambaran keadaan yang sangat kering. Dan rasanya mustahil bisa memulihkan mata air atau memulihkan sungai di padang gurun. Artinya satu keadaan yang sungguh-sungguh mustahil untuk dipulihkan. Tetapi apa yang terjadi di tengah keadaan seperti itu? Saudara, Daud mengatakan apa? Ayat yang ke-20 ini, ayat yang kelima dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan kita harus tahu, orang yang mencucurkan air mata artinya menangis. Dan juga dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ini kondisi yang luar biasa. Ini saya yakin bukan orang Kristen yang biasa. Ketika menghadapi air mata, kesulitan, pergumulan, keputusasaan, bahkan penderitaan, duka cita karena kita kehilangan sesuatu. Kita kehilangan orang yang kita kasih. Kita kehilangan mungkin uang, kita kehilangan mungkin kesehatan, kedudukan. Tetapi punya tekad yang kuat, walaupun aku menangis, walaupun aku mencucurkan air mata, aku akan tetap maju. Ini bukan orang Kristen biasa. Ini orang Kristen yang hebat. Ini orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen pemenang. Dan saya rindu malam ini sudah menjadi Kristen pemenang. Bukan orang Kristen yang kalah, cengeng, mudah menyerah. Dan saya percaya orang Kristen yang tetap setia, tetap tekun, di tengah penderitaan air mata. Tetapi saudara tetap setia kepada Tuhan. Maju terus dalam iman. Saudara menabur. Kadang-kadang menabur di tengah kekeringan. Saudara akan diperhitungkan oleh Tuhan. Di akhir perjalanan, kita akan menuai dengan sukacita.
Kita akan pulang dengan sorak-sorai, saudara. Dan ini luar biasa, Mazmur 126 adalah ayat-ayat pemulihan. Ketika kita dipulihkan, mulut kita penuh dengan tertawa. Kita tadi sudah menyanyikan pujian ini. Itu diambil dari Mazmur 126. Saya rindu, saudara, menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen biasa, yang lemah, gampang menyerah. Ada masalah sedikit kita menyerah. Saudara, Mazmur 126 ayat 4 dikatakan bahwa pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah kering di tanah Negeb. Ini harapan kita. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kita. Dan saya percaya pemulihan itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan memang menjanjikan sebuah pemulihan. Saudara, mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan, mengubah air mata menjadi tuaian, mengubah tantangan menjadi berkat. Itulah harapan kita. Saya rindu malam ini, saudara akan mengubah padang gurun hidupmu. Padang gurun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara kering, rasanya Tuhan aku udah nggak sanggup lagi. Ada beberapa saudara yang berkata, Tuhan, aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup menghadapi masalah seperti ini. Masalahku terlalu berat. Suamiku berulang-ulang menyakiti aku. Mungkin saudara, saya ingat waktu konseling ada seorang ibu berkata, Pak, aku nggak sanggup. Ini bukan pertama suamiku menyakiti aku, tapi berulang-ulang. Berulang-ulang. Saya sudah memaafkan dia. Saya pikir ini yang terakhir, tetapi ternyata diulang kembali. Ternyata dia balik kembali. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia berkata, tetapi Pak, apapun yang terjadi, saya mau, saya rindu untuk terus maju ke depan. Dan ini yang satu tekad. Walaupun kondisinya sudah tidak mungkin, tetapi ibu ini bertekad. Ada seorang bapak yang berkata, aku udah hancur, ekonomiku hancur. Keluargaku nggak siap menghadapi kondisi seperti ini. Kondisiku nggak siap menghadapi masalah ini. Dulu aku kaya, dulu aku sukses, tapi sekarang anak-anakku, istriku harus menderita karena kegagalan. Rasanya udah nggak sanggup. Tapi saudara tetap berkata, kalau sudah tetap berjalan maju, sambil menangis, mencucurkan air mata, maka saudara akan melihat satu sukacita besar akan terjadi. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Kita harus jalan terus. Ada seorang anak muda mungkin berkata, Pak pendeta, aku nggak sanggup lagi. Mamaku, orang tuaku sudah nggak sanggup lagi membiayai kuliah. Aku harus berjuang sendiri. Tapi kalau sudah punya tekad bersama Tuhan dan berkata, Tuhan, apapun terjadi, aku percaya Engkau beri jalan keluar. Dan saya yakin ada jalan keluar. Mungkin orang yang kau kasih yang menjadi andalan hidupmu dipanggil oleh Tuhan. Dan kau berkata, aku nggak ada tempat untuk bersandar. Orang yang ku andalkan sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya ingin katakan, di tengah kondisi air mata, di tengah kondisi kekeringan, rasanya nggak ada harapan, saudara tetap berharap, maju terus. Maka saudara akan melihat, saudara akan menuai dengan sukacita. Ada waktunya, berkat itu akan dilimpahkan. Amin, saudara. Nah, kita akan belajar dari Daud, saudara. Bagaimana Daud menghadapi kesulitan, karena ayat-ayat itu ditulis oleh Daud. Di 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 31, kita akan lihat ini. Saudara, kita akan lihat dan nanti kita akan bahas sama-sama, saudara, dalam kitab. Mari kita akan baca ayat-ayat ini. Kita akan lihat bagaimana ayat ini kita baca. Ayo kita lihat sama-sama, saudara. Yang pertama, apa yang menjadi kunci Daud adalah seorang manusia biasa. Waktu ada masalah yang berat, dia juga menangis seperti kita. Mungkin kita juga menangis hari-hari ini, seperti Daud juga menangis. Tapi saya rindu saudara bisa seperti Daud. Jangan berpura-pura. Nah, kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh ayat ini. Mari kita perhatikan sama-sama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak.
Siklag telah dikalahkan dan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan. Mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu apa yang dilakukan Daud? Daud menangis dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Sampai nggak kuat lagi. Saudara, mari kita jujur. Jangan pura-pura kuat. Saudara nangis itu nggak apa-apa. Saudara sedih itu nggak apa-apa. Saudara menderita itu nggak apa-apa. Saudara mungkin berkata, Tuhan aku nggak sanggup. Kadang-kadang orang kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh. Saudara-saudara, saya ingin katakan, kita itu manusia biasa. Saya pun juga seringkali menangis sendirian. Saya seringkali berdoa ketika pergumulan terlalu berat dalam hidup saya. Saya di kamar sendiri berdoa, menangis, menjerit, berteriak, Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku mau melanjutkan pelayanan yang begitu besar yang Tuhan berikan. Aku akan melanjutkan keluarga, aku akan melanjutkan segala pekerjaan pelayan, aku akan lanjutkan. Walaupun tantangan itu besar. Tetapi saya juga menangis. Mungkin di depan orang saya nggak menangis. Tetapi di hadapan Tuhan, saya belajar jujur dan berkata, Tuhan, aku tahu aku manusia biasa. Aku seringkali menangis sendirian. Saya seringkali berteriak dan berkata, Tuhan, tolong kuatkan aku Tuhan. Supaya aku sanggup menghadapi tantangan demi tantangan dalam pelayanan, dalam kehidupan. Saudara, saya tahu banyak di antara kita yang mengalami seperti ini. Mungkin dalam pernikahan berkata, Tuhan, aku nggak sanggup menghadapi orang seperti ini. Mungkin engkau sebagai anak, Tuhan, aku nggak sanggup orang tuaku seperti ini. Mungkin keadaan ekonomi, Tuhan kok begini, utangku nggak beres-beres. Tuhan, aku rasanya lebih terpuruk lagi. Jangan takut. Satu hal yang saudara minta, kekuatan daripada Tuhan. Nangislah sendirian. Di hadapan Tuhan kau bisa berteriak, bisa berseru, bisa minta kekuatan daripada Tuhan. Daud jujur, sampai dia menangis sampai nggak kuat lagi menangis. Jadi Mazmur 126 adalah pengalaman Daud ketika dia menghadapi sebuah pergumulan. Hamba Tuhan juga manusia biasa. Setiap kita adalah manusia biasa. Saudara jujur, saudara minta persembahan yang terbaik adalah hati yang hancur, itu persembahan yang terbaik. Saudara, mari yang kedua apa yang kita harus pelajari. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud belajar, saudara, melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan Daud ayat 5 sampai ayat 7. Juga kedua istri Daud, coba perhatikan, istri Daud, anak-anak Daud semua juga ditawan. Yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Ingat ya, Daud itu pemimpin. Dia tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi dia juga diancam oleh anak buahnya, saudara. Karena apa? Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Memang itu risiko pemimpin. Risiko orang tua ketika ada masalah pada dilempar ke orang tua. Risiko istri, risiko suami. Kalau ada masalah pasti harus ada kambing hitam di sana. Gak apa-apa, saudara. Ya harus tekun, harus terus jalani. Rakyat itu telah pedih hati. Kenapa mereka berontak? Karena pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan ini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Daud menguatkan hati dan memberi perintah. Saudara, jadi yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri.
Dalam kondisi seperti itu mungkin saudara rasanya udah nggak tahan. Kuasai, kendalikan diri, kendalikan emosi, kendalikan perasaan, kendalikan keadaan. Daud memberi perintah. Dia perintahkan siapa? Pertama dia perintahkan diri sendiri. Hai jiwaku, tenanglah. Hai jiwaku, tenanglah. Saudara berkatalah. Saudara mengalami masalah yang sudah mulai putus asa. Katakan kepada dirimu. Saudara tidak bisa menahan badai dari luar. Tetapi saudara bisa menahan badai itu menggoncangkan saudara. Saudara tidak bisa menahan banjir itu menghanyutkan saudara. Tetapi banjir itu datang untuk menyerang. Tetapi saudara bisa bertahan, berpegangan. Satu kali ada seorang yang hanyut. Dia coba tangannya menggapai pohon sana, menggapai itu. Dan akhirnya ada satu pohon yang tumbang ke sungai. Lalu dia pegang erat di situ. Orang itu tidak bisa menghentikan banjir. Dia harus ada di banjir itu. Tetapi dia bisa bertahan di banjir itu. Kenapa? Karena ada pohon. Dia berpegang erat. Mungkin hampir menyerah. Dan dia tetap berpegang sampai pertolongan itu datang. Berapa banyak saudara berpikir dan menyalahkan keadaan. Oh, ini gara-gara istriku. Ini gara-gara suami. Ini gara-gara mereka nih. Oh, kita selalu menyalahkan. Tetapi saya sampaikan, kendalikan keadaan. Jangan cari kambing hitam. Ya, sebentar lagi Idul Adha. Kambing-kambing laku keras, terutama kambing hitam. Wah, akan dipotong nanti ya. Jadi saya berdoa kambing hitam makan habis tahun ini gitu ya. Jadi orang Kristen nggak cari kambing hitam terus. Apalagi cari ayam hitam, saudara. Pergi ke dukun cari ayam hitam. Ya udahlah, jangan ya. Pokoknya kita sungguh-sungguh, saudara tahu, saudara tidak bisa menahan badai, saudara tidak bisa menghentikan badai, tetapi saudara bisa bertahan di tengah badai. Amin, saudara. Saya percaya ini orang Kristen yang dewasa. Kendalikan keadaan, kendalikan. Mungkin kau panik sebentar, tapi langsung bangkit kembali. Mungkin hari kena COVID, seperti Pak Kiki, puji Tuhan hari ini sudah sembuh dan segera pulang. Puji Tuhan, Pak Kiki sudah mulai disembuhkan. Kenapa? Karena mujizat. Tiap pagi dia ikut doa, ikut penyembahan, dan saya tahu itu dia lakukan dengan sungguh, dan mujizat terjadi. Saudara, kita bersyukur. Banyak teman-teman kita yang 7 yang kena penyakit COVID, tapi kita doakan supaya mujizat terjadi. Jadi saudara, kendalikan, beri perintah. Perintahkan kepada pikiran, perintahkan kepada roh jahat untuk pergi, perintahkan kepada badai untuk diam dan tenang. Dan itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Daud memberi perintah, bawa efod itu kepadaku. Daud tidak tenggelam dalam keadaan, tetapi Daud menguasai keadaan. Dia tidak biarkan orang melempari batu, tetapi dia kuatkan, teguhkan hati, dan berkata, ayo kita bangkit kembali. Amin, saudara. Katakan kepada istri saudara, ma, bangkit, bangkit, bangkit. Katakan kepada anak, bangkit, bangkit, bangkit. Ya, katakan kepada suami, pak, bangkit, bangkit. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, Daud apa yang dilakukan? Ayat yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 kita akan lihat sama-sama. Apa yang dikatakan ini? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang ketiga, saudara, jangan lupakan petunjuk Tuhan. Seperti hari ini kita mendengar firman. Dan firman Allah akan menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan, saya percaya Tuhan bicara kepada saudara hari ini akan menjadi rema, dan saudara berkata, yes Tuhan, aku percaya Tuhan. Amin, saudara. Ini penting. Dan kalau saudara tidak, rema tidak akan datang kalau saudara tidak mendengar. Maka dengar khotbah, ikut ibadah, ikut doa, itu penting sekali. Baca Alkitab penting sekali supaya saudara mendapat rema, pesan daripada Tuhan. Daud bertanya, lalu Tuhan menjawab. Kemudian bertanya dan Tuhan menjawab, kejarlah, aku berikan itu kepada kamu, pasti menang. Amin, saudara. Dan ini saya juga percaya, kejar. Jangan lupakan petunjuk Tuhan. Maka datang, minta petunjuk,
berdoa, kita minta pertimbangan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, atau kepada orang-orang, minta pertimbangan orang tua. Kadang Tuhan bicara melalui mereka, melalui orang-orang tertentu. Kita minta pertimbangan, terutama pertimbangan daripada Tuhan. Dan Daud mendapat pesan yang begitu kuat. Yang keempat, saudara, apa yang kita akan lihat pada bagian, mari kita akan lihat sama-sama. Yang keempat, firman Tuhan katakan begini. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Yang keempat. Yang keempat, tetap menabur. Oke, itu nomornya salah. Oke, nah kita lihat. Itu nomor 4-nya, tetap menabur kebaikan pada musuh. Oke, nah kita lihat. Saudara, orang yang musuh kita jangan dimusuhi. Saudara harus berbuat baik. Satu kali akhirnya apa? Kemudian mereka menemui seorang Mesir dari di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka beri dia roti, lalu makanlah dia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 puak kue kismis. Dan setelah dimakan, ia segera kembali sebab segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Daud bertanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Nah, dan akhirnya apa yang orang itu berjanji untuk menunjukkan jalan. Perhatikan baik-baik. Saudara, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang merancangkan yang jahat, belum tentu Tuhan gak pakai dia. Kadang Tuhan pakai orang-orang itu. Maka Tuhan bilang, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudara, ini satu orang ini ketinggalan. Jadi gerombolan orang Amalek itu akhirnya pergi. Ada satu budak yang ditinggal karena sakit. Dan saudara, karena sakit ini Daud gak bunuh karena dia ini termasuk gerombolan Amalek. Tetapi dikasih makan. Waktu dikasih makan, dikasih minum, belum kuat, dikasih kue kismis. Dan akhirnya segar kembali. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata musuh ini berubah menjadi sahabat Daud dan menjadi petunjuk Daud. Saudara, maka Tuhan katakan, berkatilah orang yang memusuhi kamu. Berkatilah orang-orang yang membenci kamu. Ya, ayo kita belajar seperti Yesus. Waktu Yesus disalib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini janji Tuhan. Maka itu ayo kita lakukan ini, saudara. Berbuat baik, menabur, dan saudara akan menuai. Dan yang terakhir, saudara, mari kita lihat apa yang terakhir ini, nomor yang kelima. Itu bukan 4 ya, tapi ada nomor yang salah tadi, maaf. Nah, jangan takut, kalahkan musuh dan rebut semua jaran. Ayo kita rebut. Saudara, jangan berhenti. Ayo, jangan berhenti. Saudara, jangan menyerah, tapi rebut kemenangan. Apa yang terjadi? Ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang telah dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dilepaskan Daud. Dan saudara, tidak ada, perhatikan ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas, mereka semuanya itu dibawa Daud kembali. Ini upahnya orang yang menabur di tengah air mata, orang yang maju di tengah jerit tangis, mendapat kemenangan luar biasa. Kalau kau lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka engkau akan mendapat kemenangan. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya digiring mereka di hadapan serta berkata, inilah jarahan Daud. Perhatikan, Daud bukan saja membawa jarahan yaitu keluarganya, tetapi juga jarahan yang lain. Karena sebelum menyerang Siklak, orang Amalek menyerang kota-kota lain. Banyak kota-kota yang diserang, dikalahkan dan dijarah. Dan apa yang terjadi? Daud
mendapatkan seluruh miliknya, ditambah lagi dengan jaran itu. Kenapa? Daud tidak menyerah dengan air mata. Daud tidak menyerah dengan keadaan. Daud tidak menjadikan masalah yang terjadi itu sebagai keputusasaan dan berkata, Tuhan, habis hidupku sekarang. Sudah nggak ada jalan keluar lagi, tidak. Tapi Daud berkata, Tuhan, berikan aku petunjuk. Apakah aku kejar? Dia menguatkan hati. Bangkitlah jiwaku. Dan saudara, dia pegang firman dan dia berperang sampai selesai. Saudara, apa yang dikatakan janji Tuhan? Tuhan berjanji apa yang Tuhan janjikan. Mari kita baca ulang lagi apa yang Tuhan katakan. Next slide, kita akan baca. Ya, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hari-hari ini kita sedang berencana membangun gereja. Ya, saya percaya mungkin di tengah kekurangan ada yang tanya, oh kenapa justru sekarang membangun gereja? Tapi Tuhan katakan ini waktunya kita menabur di tengah kekeringan. Bukan jumlah banyak kecilnya, tetapi saudara, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Justru menabur di tengah kekurangan adalah satu tanda bahwa kita orang-orang yang punya iman yang besar. Yesaya, mari kita pegang janji Tuhan. Yesaya 35 ayat 1 dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Yesaya 35 ayat yang pertama. Kita akan baca 2, 3. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat yang berikutnya kita baca sama-sama. Ayat berikutnya kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga, keempat. Kita baca ayat ini bersama-sama. Firman Tuhan katakan begini. Yuk kita baca. 2, 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Amin, saudara. Ya, berikan tepuk tangan. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Allah pasti menolong kita. Air mata bukan akhir dari perjalanan kita. Penderitaan bukan akhir dari, tetapi justru melalui penderitaan masalah yang terjadi, melalui COVID-19, melalui keadaan ekonomi yang terpuruk, melalui keadaan rumah tangga yang kacau, saya percaya kalau engkau terus berjalan maju, menabur kebaikan demi kebaikan sesuai firman Tuhan, engkau akan menuai dengan sukacita. Sorak-sorai akan menjadi milik kita. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.